rekan-rekan remaja, pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan bersyukur pada saat ini kita dapat beribadah walaupun hanya di rumah di tengah wabah pandemi virus COVID-19. Kita akan bersama-sama tetap memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan saat ini saya akan bersama-sama dengan kita sekalian. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 dengan tema pengharapan di dalam Dia. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan saat ini, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat ya Bapa, sehingga kami mengerti dan dapat melakukan, serta kami imani dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 dengan perikop pengharapan anak-anak Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Remaja pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu fakta yang harus kita sadari dan kita akui, bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, secara khusus sebagai remaja, sebagai pemuda-pemudi, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita selalu inginkan, tidak seperti kita selalu hidup di dalam keberhasilan, kesuksesan. Ibarat kita seperti di jalan tol, tidak selalu mulus tanpa hambatan.
Jadi kita percaya bahwa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadang mengalami hidup yang berliku, di jalan yang penuh onak duri, dan di dalam lembah kekelaman. Artinya rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam penderitaan, bahwa dalam pergumulan hidup yang berat sekalipun, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan respon setiap orang dalam kenyataan ini, dalam fakta hidup ini, dalam pembacaan saat ini, berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang merespon dengan penuh sukacita, ada yang merespon dengan ungkapan syukur. Artinya ia bersuka cita di dalam penderitaannya, ia mampu melewati berbagai penderitaannya. Ada juga orang yang ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi berbagai tantangan hidupnya, orang mengeluh. Dan di sini saya ingin mengajak kita, bagaimana Rasul Paulus katakan dalam pembacaan kita saat ini, ada 3 jenis keluhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama pada ayat yang ke-22, di mana di situ dalam keluhan ciptaan. Di ayat 22 ini Paulus jelaskan bahwa semua manusia, semua makhluk ciptaan Allah sama-sama mengeluh, sama-sama ada dalam penderitaan. Merasa, dikatakan di situ merasa sakit bersalin. Apa artinya? Berarti ketika kita hidup ini ada dalam proses, dalam satu proses. Tidak selamanya kita hidup dalam keberhasilan, kesenangan, kebahagiaan, tetapi ada proses penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kemudian yang kedua pada ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa keluhan orang percaya yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak muda tentunya dalam berbagai permasalahan, dalam berbagai tantangan, ada banyak keluhan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengeluh dalam kehidupan kita saat ini, bahkan ketika kita menghadapi wabah pandemi COVID-19. Mungkin ada yang mengeluh kita tidak bisa keluar rumah untuk jalan-jalan, untuk dalam keramaian. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Ada banyak hal kita mengeluh pada saat ini, dalam kesulitan hidup kita saat ini. Kemudian pada ayat yang ke-26, keluhan kita yang disampaikan oleh Roh Kudus. Rekan-rekan remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada dalam tekanan, bahkan tekanan hidup yang berat sekalipun, pergumulan hidup yang luar biasa, ketika kita berdoa, terkadang membuat kita tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata dalam doa kita di saat kita menghadapi pergumulan yang berat. Dan disinilah kita memahami bahwa Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk memampukan kita menaikkan seluruh permohonan kita kepada Tuhan, bahkan seluruh harapan kita, seluruh keluhan kita kepada Allah dalam doa-doa kita. Mari kita senantiasa menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Dan di sini dalam ayat yang ke-27 mengatakan bahwa Allah mengetahui maksud Roh itu sesuai dengan kehendak Allah, bahwa Roh itu berdoa untuk orang-orang kudus. Remaja pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ada dalam pengetahuan Tuhan, ada dalam kendali Allah. Ini yang senantiasa kita perlu sadari, bahwa Allah mengizinkan kita melewati penderitaan dengan segala proses yang ada, meskipun kadang harus menyakitkan, meskipun kita mengalami keluhan, meskipun menyulitkan kita, namun kita harus yakin bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya. Ia punya maksud baik dalam kehidupan kita, seperti yang dapat kita baca dalam ayat 28. Kita tahu sekarang ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah.
Jadi ini berarti bahwa bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya kesenangan, kesuksesan, bukan hal-hal yang baik sekalipun, bahkan hal-hal yang buruk sekalipun, hal-hal yang sulit sekalipun, bahwa itu juga mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita, bagi kita yang mengasihi Allah. Oleh karena itu, dengan segenap hati kita percaya kita yang terpanggil sesuai dengan maksud Allah. Kita senantiasa memahami, tetap percaya yakin kepada Allah, bahwa Allah sudah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak rekan-rekan, remaja, pemuda, saudara-saudaraku pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita tetap percaya, tetap yakin bahwa kita tidak sendiri dalam hidup ini. Bahkan sampai saat ini ada Tuhan yang selalu ada bersama kita. Bahkan ketika dalam pergumulan dunia saat ini, saat kita harus menghadapi wabah pandemi virus COVID-19 ini yang sedang memabah luas di mana-mana, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yakin sungguh dengan iman bahwa tidak selamanya kita menghadapi pergumulan ini. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah pada saat ini, jadilah remaja, pemuda, gereja yang selalu berserah. Saya ingin mengajak kita untuk tetap berpengharapan di dalam Dia. Kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Beriman, menjadi remaja yang senantiasa berhikmat. Jadi orang yang berpengharapan di sini kita dapat memahami bahwa orang yang senantiasa percaya pada janji Allah. Bahkan kita yang senantiasa memiliki kerinduan untuk mempelajari dan memahami kehendak Allah. Kemudian orang yang berpengharapan, orang yang tetap taat dan setia pada kehendak Allah, serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kuasa Allah. Oleh karena itu pada saat ini, marilah kita senantiasa berpegang teguh pada pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya roh Tuhan akan senantiasa hidup di dalam hati dan kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup. Mengalir
Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur, kami berkesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati persekutuan kami remaja pemuda, secara khusus remaja pemuda, pemudi jemaat GKI Kuala Kurun, bahkan seluruh anak-anak muda-mudimu, anak-anak remajamu di resort GKI Kuala Kurun, bahkan siapapun dimanapun kami berada, kami senantiasa dimampukan untuk berkesempatan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami bersama-sama bersatu hati dalam doa, agar Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap kehidupan kami anak-anak remaja, pemuda, pemudimu. Dalam setiap asa, dalam setiap cita-cita kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami. Dalam setiap perjuangan-perjuangan hidup kami, ya Allah, agar Tuhan memberkati, agar Tuhan menuntun kami ke jalan yang benar, agar kami tidak salah melangkah, tapi kami selalu melangkah bersama Tuhan. Berkati kami dalam perjuangan kehidupan kami, dalam masa pendidikan kami, dalam masa kuliah kami, agar kami tetap bersemangat, agar kami tetap tekun, agar kami tetap setia untuk melaksanakan setiap tugas dan kewajiban kami. Saat ini kami menyerahkan keluarga kami, orang tua kami, semua kehidupan kami, agar kami senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini bagi persekutuan remaja pemuda jemaat GKI Kuala Kurun, bahkan pengurus, pembina, pendeta, pendamping, siapapun Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam kepengurusan ini. Kami menyerahkan kami agar kami dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Diberkati hamba-hamba-Mu yang Engkau utus untuk melayani, secara khusus di jemaat Kuala Kurun. Berkati kehidupan kami dalam setiap rencana-rencana kami ke depan, bahkan di tengah kesulitan kehidupan kami saat ini, ketika kami harus menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Kami senantiasa berdoa dan tidak pernah berhenti berharap agar Tuhan membebaskan kami, agar kami selalu dijaga, dilindungi, agar kami dijauhkan dari pandemi wabah virus COVID-19 ini, sehingga kami senantiasa dapat menjaga kesehatan kami, agar kami senantiasa tetap dalam kekuatan kesehatan, dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penderitaan ini segera berakhir. Kesulitan kami dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini akan senantiasa cepat berlalu. Ini harapan kami Tuhan, ini doa kami, permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Engkau memberkati setiap langkah kehidupan kami. Bahkan saat ini kami dapat melaksanakan ibadah online. Kami percaya setiap kami yang dapat melaksanakan saat ini Tuhan, Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat memberitakan kabar sukacita, kabar baik, agar kami tetap berpegang teguh pada pengharapan kami, yaitu pengharapan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, beriman teguh walaupun di tengah kesulitan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dengan doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Salam kasih dari kami SRPRP Jemaat GKI Kuala Kurun. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.